Dan kalau ada satu pesan moral yang bisa gue ambil dari film ini, itu adalah jangan takut sama setan, takutlah sama manusia. Karena kelakuan manusia itu bisa melebihi setan ya. Hola netizen yang tercinta, film Vina Sebelum 7 Hari saat ini tengah menjadi perbincangan netizen yang budiman. Film tersebut diangkat dari kisah nyata yang menimpa seorang perempuan asal Cirebon bernama Vina. Namun, sampai kini kasus Vina belum terpecahkan dan pelaku utamanya masih belum diketahui. Hingga akhirnya diangkat menjadi sebuah film untuk mengingatkan kembali kasus tersebut. Masyarakat yang telah menyaksikan film Vina Sebelum 7 Hari memberikan berbagai respon. Ada yang merasa ikut tersayat dengan kasus Vina, sebagian menganggap film ini malah membuka trauma dan tega kepada almarhumah Vina karena kasusnya jadi bahan tontonan. Sebelum penayangan resmi film Vina Sebelum 7 Hari ini juga sempat menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menganggap film tersebut hanya membuka luka atau trauma serta tidak menghormati Vina yang sudah tiada. Menanggapi hal tersebut, The Company sebagai rumah produksi tetap menayangkan film Vina Sebelum 7 Hari. Sutradara Vina Sebelum 7 Hari, Anggi Umbara mengatakan, perbedaan pendapat atau pandangan terhadap sebuah film akan berbeda-beda. Ia pun mempersilahkan masyarakat untuk menilainya karena pihaknya sudah mendapatkan izin dari keluarga Vina. Melihat kondisi ini, Anggi Umbara menaruh rasa kecewa dan prihatin atas proses hukum yang berjalan, sehingga memotivasinya untuk mengangkat kasus ini ke layar lebar. Hukum di negara ini belum berjalan dengan semestinya, terutama ke pemerintah pihak berwenang. Ayo dong, tunjukkan hukum di negara ini harus ditegakkan, jangan tumpul ke bawah. Ya, begitulah kata Anggi Umbara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Vina Sebelum 7 Hari. Film ini diadaptasi dari sebuah tragedi nyata tentang seorang gadis bernama Vina yang awalnya meninggoy diduga kecelakaan, namun ternyata diperkaos oleh 8 orang pria. Ini sih ngeri abis, John. Sinopsis film ini mengisahkan tentang Vina dan Eki, seorang sepasang kekasih yang dibully. Suatu malam mereka tertimpa sebuah kecelakaan yang sebenarnya itu bukanlah kecelakaan. Arwah Vina masuk ke dalam tubuh sahabatnya untuk memberitahukan kebenaran terkait misteri kematian sebelum 7 hari kematiannya. Secara teknis, film ini berhasil menampilkan adegan ngeri dan cukup bikin kita miris nontonnya, Jo. Gue pribadi ikut kesal dengan si pelaku, mengingat ini adalah sebuah kejadian nyata dan sampai sekarang ada beberapa pelaku yang belum bisa tertangkap. Secara film Vina ini buat gue pribadi cukup oke, nggak terlalu bagus dan nggak bad juga. Namun yang menjadi kontroversi adalah mengingat ini sebuah kejadian nyata, John. Sangat disayangkan memilih film ini menjadikannya sebuah genre horor untuk diangkat. Alangkah lebih baiknya menurut gue, kayaknya lebih oke kalau dibuat format misteri, biopik atau crime gitu ya, atau juga bisa dibuat dokumenter macam Jessica Myrna gitu ya. Meskipun gue ngerti sih kenapa dibuat jadi horor, karena market penonton Indonesia itu sendiri lebih minat ke ranah horor. Jadi menurut gue nggak salah juga sih kenapa produser pengen jadiin ini film horor kalau dari sudut pandang marketingnya. Tapi kembali lagi, mengingat ini sebuah kejadian nyata, menurut gue pribadi ini cukup ironi aja. Meskipun secara teknis film ini cukup oke, John. Menurut lo gimana kisah Vina yang dijadikan film horor ini? Kita diskusi di kolom komentar di bawah ya. Sikat, John. Sumpah lo harus tahu film Vina yang sekarang lagi tayang di bioskop. Buat kalian yang belum tahu, jadi film Vina ini diangkat dari kisah nyata, sebuah tragedi insiden yang menimpa seorang perempuan yang namanya beneran Vina, sekarang udah almarhum. Peristiwa yang menimpa Vina ini emang ngeri banget dan banyak rumor yang beredar, katanya pelakunya ini anak orang kaya, anak orang penting gitulah. Makanya sampai sekarang si pelakunya belum ketangkep, jadi emang belum ada keadilan buat almarhum Vina. Nah, insiden Vina ini diangkat jadi sebuah film horor sama sebuah production house. Katanya PH-nya ini udah dapat izin dari keluarganya almarhum Vina buat diangkat jadi film horor. Setelah film ini tayang di bioskop, sekarang nih lagi tayang, akhirnya banyak pro kontra. Banyak yang nggak setuju sama film Vina, soalnya film ini kan diangkat dari kisah nyata yang bentuknya sebuah tragedi atau insiden yang mengerikan. Tapi tragedi mengerikan ini malah dieksploitasi dan dikomersialkan yang dibungkus jadi film horor sama PH tersebut. Pertanyaan besarnya, kenapa tragedi Vina ini nggak dibungkus jadi film dokumenter true crime aja? Kayak kasus cyanidanya Jessica Myrna. Itu kan kasus kejahatan nyata yang sampai memakan korban. Sama halnya kayak tragedinya Vina ini, tapi kasusnya Vina dibungkus malah jadi film horor. Jadi agak near empati aja. Karena gue yakin banget target market PH yang bikin film ini tuh pasti bocil-bocil yang penting nonton horor. Padahal kasusnya Vina ini harusnya bisa dapat titik terang sama keadilan, bukannya malah ditutup jadi sebuah cerita horor. Ya tapi balik lagi, ini udah jadi pilihan kalian masing-masing mau tetap nonton film Vina atau enggak. Kalau gue pribadi sih
sih enggak, soalnya kasus Vina ini adalah sebuah tragedi, bukan kisah horor. Buat kalian yang nonton VT ini, kita doain Vina bareng-bareng aja. Semoga Vina bisa tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pelajaran yang bisa diambil dari film Vina ini bahwa berwajah cantik tidak menjamin tidak dibully, dan para wanita jaga lisan dan tindakan kita untuk menolak lelaki. Kita tidak tahu dendamnya lelaki bagaimana. Ini film berdasarkan kisah nyata ya teman-teman, dimana korbannya itu ada seorang perempuan dan ini terjadi di Indonesia pada tahun 2016. Tuh bingung banget ya, kayak jadi perempuan tuh serba salah gitu ya. Kayak kita nih udah menolak gitu kan ya, tapi tetap aja orang yang kita tolak itu nggak terima penolakan kita. Terus jadinya kita yang salah, kita lagi harus mikirin kata-katanya supaya nggak bikin dia sakit hati. Padahal kalau misalnya anak laki-laki itu diajarin gitu ya, terutama di Indonesia, kayak lo kalau misalnya aduh ada perempuan yang bilang enggak, ya udah enggak, jangan maksa gitu. Kalau misalnya itu tadi adalah pelajaran yang bisa didapat sama perempuannya gitu kan. Kalau misalnya menurut gua, ajarkanlah anak-anak kalian untuk menerima penolakan. Jangan terus-terusan ngerasa kalau misalnya dunia itu berputar di sekitaran mereka doang. Ajarkan juga untuk tidak menjadi penjahat gitu ya. Ajarkan juga kalau misalnya ditolak jangan berlaku ekstrim gitu kan. Kayak bisa nggak segampang itu untuk mengajarkan itu gitu ya. Karena kita kan perempuan nih, kita nggak tahu bagaimana isi hati orang lain. Daripada kita yang terus-terusan disuruh memahami, lebih baik mereka yang memahami kalau misalnya apa itu konsen dan lain-lain. Lagi pula ya, dibilang jangan bikin sakit hati gitu ya. Namanya sakit hati orang itu kan beda-beda. Mungkin lu sakit hati dengan dikatain bodoh, tolol dan segala macem, tapi ada juga orang yang kayak ngerasa oh ya udah biasa aja gitu. Jadi kayak ininya apa itu loh, buat ngukurnya tuh apa gitu loh, yang menjamin keselamatannya itu apa, kan tidak ada ya. Jadi kayak please banget ajarin anak kalian untuk menerima penolakan gitu ya. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Ajarin apa itu konsen. Ini PR yang sangat dalam nih, karena orang tua di Indonesia tuh banyak banget yang kayak nggak mengajarkan anaknya itu konsen dan juga penolakan gitu loh. Berakhir dengan ya kasus-kasus seperti Vina ini. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham gitu kan. Peace, love, and gaul. Oke, jadi gue habis nonton Vina Sebelum 7 Hari, dan ini tuh diangkat dari kisah nyata dari almarhumah Vina gitu. Ini ada satu-satunya film horor yang berhasil bikin gue nangis dan bukan ketakutan. Dan kalau ada satu pesan moral yang bisa gue ambil dari film ini, itu adalah jangan takut sama setan, takutlah sama manusia. Karena kelakuan manusia itu bisa melebihi setan ya. Kalau kalian udah tahu kisahnya gitu ya, atau kalian udah nonton, kalian tahulah kelakuan bejat dari si pelaku-pelaku yang menjahati si Vina ya. Itu bener-bener sadis, bener-bener di luar akal, dan bener-bener nggak manusiawi gitu. Bahkan mungkin iblis ngeliat kelakuan mereka pun minder gitu, saking bejatnya ya. Dan gue suka gitu ya, apa acting dari keluarganya Vina, dari pemeran Vina, bahkan dari teman-temannya gitu ya. Menurut gue itu bener-bener berasa banget gimana kalau kita tuh menjadi korbannya si Vina gitu ya. Kebayang banget, apalagi kalau misalkan adegan-adegan kekerasan dan kekerasan seksual yang memang banyak banget di film ini dan tidak disensor. Jadi buat kalian yang mungkin kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik aja, gue sarankan untuk skip film ini gitu ya. Dan untuk endingnya ya, endingnya ini sangat realistis dan sesuai dengan kenyataan. Tapi gue nggak terima, oke? Gimana pun caranya si Egy itu kalau bisa kita cari dan kita tangkep gitu loh ya. Lu bener-bener lu Egy ya, lu bener-bener bejat, lu bener gitu ya. Dan dia tuh menurut gue yang harus paling dihakimi karena dia tuh dalangnya gitu loh. Tapi dia tuh tidak ketangkep sampai sekarang gitu loh. Dunia sinema Indonesia kehadiran film baru saat ini. Kisah tragis Vina asal Cirebon pada tahun 2016 karena jadi korban pembantaian geng motor diangkat ke layar lebar. Kisah ini cukup populer pada masanya sebab arwah korban yang merupakan gadis di bawah umur mengungkap kasus ini via perantara dengan memasuki tubuh sahabatnya sendiri. Dan usut punya usut, dalang dibalik ini merupakan seorang anak polisi, dan kasus Vina ini menjadi bukti kalau hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Demi apapun, ini jadi salah satu film yang bikin gue rasa sakit hatinya luar biasa. Ditambah lagi nyeseknya nggak main-main guys. Siapa sangka nasib begitu malang menghampiri gadis asal Cirebon bernama Vina di tahun 2016 silam, yang memang diperankan dengan baik dan sangat totalitas oleh Naila Purnama. Kisah ini memang berdasarkan dari kejadian nyata yang menimpa almarhumah Vina akibat perundungan serta perlakuan keji yang dilakukan oleh geng motor. Beliau diperlakukan secara tidak wajar sehingga menimbulkan banyak banget pertanyaan
apakah benar Vina itu kecelakaan tunggal? Dalam film ini, sesuai dengan judulnya, Vina sebelum 7 hari akan mengungkap sebuah fakta yang begitu pedih serta miris dan dapat menimbulkan rasa penasaran kita sebenarnya apa yang terjadi. Karena almarhumah bersahabat dekat dengan Linda diperankan oleh Giselma Firmansyah, hingga setelah beliau wafat arwahnya masuk ke tubuh Linda, dan disitulah semua fakta yang terjadi sebenarnya telah terungkap, membuat pihak keluarga menjadi ingin terus memperjuangkan keadilan untuk almarhumah Vina. Setelah suara almarhumah yang telah direkam oleh kakaknya Vina ternyata dapat membantu dan memang bisa menjadi bukti kuat untuk melaporkan, investigasi pun terus dilakukan agar pelaku dapat diadili secara hukum yang sesuai. Film ini jadi salah satu bukti bahwa ternyata masih banyak orang yang kurang rasa empati terhadap orang lain, dan bullying pun seakan-akan jadi dinormalisasikan. Rasa sakit yang diderita pada saat kejadian oleh almarhumah Vina buat gue jadi berpikir, apa iya bullying yang dirasakan oleh beliau harus diperhatikan secara detail atau dipasrahkan begitu saja? Peringatan keras untuk semua, karena di luar sana 2 pelaku yang sebenarnya dan 1 otak dalang di balik semua ini belum diadili secara hukum hingga detik ini.